Santapan Harian Sabtu 8 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan ketetapan-ketetapan di dalam firman-Mu, di dalam Kristus Yesus yang menguatkan kami. Amin. Wahyu 15 ayat 1-4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Sahabat Santapan Harian, dalam setiap aksi kejutan selalu ada momen ketika korbannya tidak sadar, sementara pelaku sibuk mempersiapkan kejutan itu. Demikianlah, ketika penduduk bumi terlena dalam rutinitas sehari-hari, segala persiapan kiamat terus bergulir di surga. 7 malaikat berbaris di hadapan Allah. Rasul Yohanes dikecam kengerian. Cawan murka Allah akan segera dicurahkan ke bumi. Berpaling ke arah lain, sang rasul disergap oleh perasaan yang berbeda, takjub dan bangga. Jiwa-jiwa yang tidak tunduk kepada kerajaan antikristus sekarang berkumpul dalam paduan suara termegah di sekeliling tahta Allah. Mereka bernyanyi memuji Allah, menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Mereka senang sebab sesaat lagi pemerintahan Allah akan ditegakkan setinggi-tingginya. Seluruh penglihatan itu dicatat dan disampaikan kepada kita supaya kita menyadari kepastian pemerintahan Allah. Meski sepertinya mustahil, tetapi pada waktunya semua bangsa akan sujud menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Semua orang niscaya akan gentar kepada Allah. Penglihatan tersebut juga menunjukkan bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Fokus penghuni surga tertuju hanya kepada Allah. Segala mandat berasal dari Dia dan segala pujian dialamatkan kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Lalu, siapakah yang menjadi pusat hidup kita saat ini? Pertanyaan itu akan terjawab bila kita memeriksa mandat siapa yang biasanya kita turuti dan siapa
yang paling suka kita puji? Jika jawabannya adalah Allah, maka Dialah pusat hidup kita dan pemerintahannya kita rindukan di muka bumi. Mari kita berdoa agar hal itu segera terjadi. Salah satu pokok dari doa Bapa kami adalah, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya hati kita sungguh-sungguh menginginkannya siang dan malam. Teriring doa tersebut, kita berharap dapat mengambil bagian dalam paduan suara di sekeliling tahta Allah di dalam kekekalan. Maranatha. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam hidup kami. Kami akan terus menaikkan pujian untuk mensyukuri perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bersyukur. Amin.